salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aretha Syambing, mahasiswi UPN Veteran Yogyakarta yang sedang KKN angkatan 76, kelompok 113 di Dusun Wiloso, Kelurahan Grikarto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar tentang pelabelan dalam suatu produk. Misalnya seperti apa itu pengertian pelabelan dan apa fungsi dari pelabelan tersebut, serta seberapa penting sih pelabelan dalam suatu produk, misalnya pelabelan makanan. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mendesain atau cara membuat pelabelan dalam suatu produk. Baiklah, saya akan menjelaskan label produk. Label produk merupakan salah satu faktor penting untuk branding produk. Artinya, dengan adanya label dalam suatu kemasan, menjadikan sebuah identitas produk tersebut berbeda dengan kompetitor lainnya. Nah, dengan adanya label produk, maka akan meningkatkan daya saing dan sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Fungsi dari pelabelan tersebut adalah untuk melakukan penyampaian dari informasi dan juga sebagai sebuah iklan serta branding dari sebuah produk yang ada. Inti dari label tersebut adalah merupakan sarana komunikasi antara produsen dan konsumen. Artinya, produsen memberikan informasi kepada konsumen apa saja yang terkandung di dalam produknya agar konsumen tahu manfaat pangan tersebut. Alasan utama mengapa label makanan sangat penting untuk dicantumkan yaitu beberapa konsumen cenderung menghindari produk yang mengandung bahan tertentu. Bahan tertentu itu maksudnya seperti MSG, pengawet, pewarna, dan sebagainya. Nah, jadi konsumen itu menghindari hal-hal tersebut. Nah, artinya dengan adanya pencantuman bahan produk yang jelas, maka akan membantu konsumen menentukan apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalnya kita membuat dalam suatu pelabelan kita ini, pelabelan makanan kita ini, komposisinya kan. Nah, dengan adanya itu, para konsumen bisa melihat apa-apa saja sih bahan-bahan yang kita gunakan di dalam produk kita. Dan dengan adanya pelabelan juga, kita bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Karena selain kualitas yang baik, pelabelan juga merupakan salah satu daya saing untuk bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Makanya pelabelan ini cukup penting dalam suatu produk. Baiklah, saya akan menjelaskan cara membuat desain produk dengan menggunakan PixArt. Caranya cukup mudah dan gampang dan gratis. Yuk, lanjutin selanjutnya. Buat sebuah label, pertama-tama kita harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Kita bisa menginstal aplikasinya di Play Store HP kita masing-masing. Kemudian kita ketik nama aplikasinya yaitu PixArt. Nah, yang pertama ini kita klik. Nah, aplikasinya seperti ini. Setelah selesai diinstal, kita install terlebih dahulu. Nah, setelah diinstal, kita bisa membuka aplikasinya. Kita bisa menunggu beberapa saat untuk diproses. Nah, di tampilan awal aplikasi ini, kita bisa membuat akun di PixArt ini dengan menggunakan akun Google atau akun Facebook. Atau jika tidak ingin menggunakan akun, kita bisa klik sebelah kanan atas ini. Kita bisa lihat itu ada tulisan, ada lewatin. Kita bisa klik itu untuk men-skip atau melewatkan nggak membuat akun. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa fitur yang ditawarkan. Nah, untuk
membuat label, kita bisa lihat yang di bagian bawah itu ada latar berwarna. Kita bisa memilih warna yang sesuai selera kita atau sesuai keinginan kita masing-masing. Nah, saya akan memilih warna orange untuk membuat label. Nah, di bawah ini ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Sedangkan yang di bagian atas ini ada tombol kembali, save gambar, dan share. Nah, sekarang saya akan membuat label yang berbentuk lingkaran. Jadi saya akan mengklik di bagian bawah ini icon motif. Saya akan mengklik itu. Nah, di bagian bawah ini ada beberapa model yang ditawarkan. Kita bisa menyesuaikan dengan referensi atau sesuai dengan jenis usaha yang kita buat, yang kita ciptakan, atau sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, saya ada melihat bentuk yang unik, jadi saya akan mengklik bentuk itu. Nah, kita akan mengatur opacity-nya terlebih dahulu. Kita setting ke 100 agar latarnya berwarna putih seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan teks. Untuk kata pertama, di bagian bawah ini ada icon teks. Kita klik icon itu. Kita bisa mengetik sesuai nama produk kita atau sesuai nama yang kita inginkan untuk kata pertama. Jadi saya akan mengetiknya bolu. Nah, di bagian bawah ini kita bisa mengatur fontnya sesuai selera kita. Saya akan mengaturnya dengan selera saya ya. Nah, ini kan kebesaran. Kita bisa mengaturnya juga. Kita bisa mengecilkan, membesarkan. Kita bisa mengaturnya sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, kita juga bisa mengatur warnanya. Di sini ada beberapa pilihan warna yang kita bisa memilih sesuai selera kita masing-masing ya. Warna selera kita masing-masing atau sesuai dengan produk kita. Pokoknya kita bahkan membuat semenarik mungkin. Bagaimana bisa produk itu menarik lah. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan teks lagi. Saya akan mengklik teks yang di bagian bawah ini lagi. Saya akan membuat kata kedua, yaitu oma. Teman-teman kalau misalnya nggak pengen membuat nama kedua atau pengen cuma satu nama aja, nggak apa-apa sih. Yang penting gimana label kita itu menarik. Bagaimana kita bisa membuat label kita itu semenarik mungkin. Jadi saya akan membuat kata kedua ini, yaitu oma. Kemudian saya juga akan mengatur fontnya sesuai selera saya. Teman-teman juga bisa menyesuaikannya sesuai selera teman-teman masing-masing. Dan saya juga akan memilih warnanya lagi. Nah, ini. Dan saya juga akan mengatur ukurannya. Jadi untuk mengatur ukurannya itu sangat gampang ya teman-teman. Sangat mudah. Nah, seperti ini. Untuk memasukkan gambar atau icon yang sesuai dengan desain kita atau sesuai dengan produk jenis usaha yang kita bikin. Nah, di sini ada stiker-stikernya beragam yang ditawarkan stikernya. Nah, di pencarian ini kita bisa mencari sesuai yang kita inginkan atau sesuai dengan produk kita atau sesuai dengan selera kita. Nah, di sini saya akan mencari
shape hat atau topi koki. Nah, desain gambarnya seperti ini, kita bisa memilih sesuai selera kita masing-masing. Dan saya akan memilih ini. Nah, seperti ini. Kita bisa mengatur ukuran ikonnya atau desainnya sesuai yang kita inginkan. Dan kita juga bisa mengatur posisinya sesuai selera kita masing-masing ya. Saya akan membuatnya di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan teks di bawahnya. Lalu kita ketik tagline atau informasi yang berkaitan dengan brand yang kita punya. Teman-teman bisa menyesuaikannya ya dengan selera teman-teman masing-masing. Nah, seperti informasi sebelumnya, di sini kita bisa mengatur fontnya sesuai dengan selera kita. Dan kita juga bisa mengubah warnanya sesuai dengan pilihan kita. Dan kita juga bisa mengatur ukurannya dengan sangat mudah seperti ini. Sesuai dengan selera teman-teman masing-masing ya. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan di bawahnya informasi lainnya di bawahnya, misalnya seperti media sosial. Saya akan memilih stiker. Saya akan memilih misalnya itu seperti Instagram. Nah, saya akan pilih Instagram logo. Nah, di sini ada berbagai ragam model yang ditawarkan ya teman-teman. Teman-teman bisa memilih sesuai dengan selera teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengatur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan brand. Kita bisa memposisikannya semenarik mungkin atau sesuai dengan selera kita. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan teksnya lagi, yaitu nama media sosial brand yang saya buat, atau teman-teman juga bisa membuat media sosial yang sesuai dengan brand atau akun yang teman-teman punya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur fontnya ya teman-teman. Nah, kita juga bisa mengatur ukurannya teman-teman dengan sangat mudah seperti ini. Nah, kita juga bisa mengubah warnanya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, hasilnya kan seperti ini. Dan kemudian setelah kita udah selesai mendesain dan sesuai dengan selera kita dan udah bagus menurut kita bisa menyimpan desain kita ini di galeri kita agar desainnya ini bisa kita pakai atau kita print kalau sudah tersimpan di galeri HP handphone kita masing-masing. Kita bisa mengklik yang atas sebelah kanan. Nah, di sini ada icon galeri, kita klik.
dan kemudian di situ terdapat disimpan ke galeri. Nah, selesai. Nah, kemudian kita bisa mengecek di galeri kita apakah tersimpan atau tidak hasil label yang kita ciptakan. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, sudah tersimpan. Hasilnya seperti ini, dan kita bisa ngeprintnya, terus kita bisa bikin label kita ini di kemasan brand atau produk yang kita bikin.